Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang ketenaga kerjaan dan pengangguran. Nah, di video ini ada beberapa materi yang saya akan menyampaikan. Mungkin boleh dilihat sebelum saya menjelaskannya. Ada 10 materi yang saya ingin menyampaikannya. Mungkin ke materi yang pertama, yaitu penduduk sebagai sumber daya pembangunan ekonomi. Penduduk adalah sumber daya manusia yang menjadi faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan peluang kerja menciptakan kemiskinan yang berdampak pada penurunannya pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, yang pertama contoh positif. Mungkin di sini ada beberapa negara yang saya akan memberikan contoh, yaitu termasuk negara Cina. Dengan populasi yang besar, Cina berhasil memanfaatkan tenaga kerja untuk menjadi pusat manufaktur dunia. Banyaknya penduduk usia produktif mendukung pertumbuhan industri dan ekspor. Mungkin yang kedua saya akan sebut lagi dari negara India, contohnya yaitu dengan tenaga kerja terampil di bidang teknologi, India menjadi salah satu pusat layanan teknologi informasi global. Itu contoh positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas dengan contohnya negatif. Negara berkembang dengan urbanisasi tinggi. Banyak penduduk pindah ke kota untuk mencari kerja, namun tidak terserap. Ini menyebabkan pengangguran tinggi, kemiskinan, dan munculnya permukiman kumuh. Nah, mungkin kalau di negara kita kayak di kasus Indonesia, dalam beberapa dekade, pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan tidak diiringi peluang kerja. Hal ini mendorong urbanisasi besar-besaran dan peningkatan pengangguran di kota terbesar. Mungkin menurut saran saya, penduduk sebagai sumber daya pembangunan ekonomi adalah dapat menjadi keuntungan atau tantangan tergantung pada bagaimana pemerintah dan sektor swasta mengolah pendidikan, pelatihan, dan penyediaan lapangan kerja. Selanjutnya yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja mencerminkan peluang bagi tenaga kerja untuk bekerja. Semakin luas kesempatan kerja, semakin rendah angka kemiskinan. Terdapat dua jenis kesempatan kerja. Yang pertama, pekerja permanen, pekerja tetap hingga pensiun disebutnya. Yang kedua, kerja temporer atau pekerja sementara. Nah, mungkin saya akan menjelaskan pekerja permanen. Pekerja permanen yang memberikan hubungan kerja jangka panjang antara karyawan dan pemberi kerja. Biasanya, pekerjaan ini memiliki kontrak yang berlaku hingga masa pensiun dengan jaminan stabilitas kerja. Contohnya, pegawai negeri, karyawan tetap di perusahaan tertentu. Yang kedua, pekerja temporer. Pekerja temporer adalah dengan durasi tertentu, biasanya sementara berdasarkan kontrak waktu tertentu atau proyek tertentu. Pekerjaan ini tidak memberikan jaminan keberlanjutan setelah kontrak selesai. Contohnya, pekerja musiman, pekerja proyek, atau pekerja lepas, atau freelance. Materi selanjutnya yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia produktif 15 tahun sampai 60 tahun yang aktif mencari pekerjaan. Mereka yang tidak aktif seperti pelajar, ibu rumah tangga. Tidak termasuk, terdapat dua kelompok. Mungkin kelompok yang pertama pekerja penuh atau disebut sesuai UMR dan jam kerja standar. Nah, karakteristiknya seperti memiliki pekerjaan tetap, bekerja secara penuh waktu sesuai kontrak atau aturan pemerintah. Contohnya seperti pegawai negeri, karyawan tetap di perusahaan, atau pekerja di sektor formal yang memenuhi persyaratan hukum. Yang kedua,
setengah menganggur disebut jam kerja dan produktivitas di bawah standar. Karakteristiknya seperti pekerja bersifat tidak tetap atau hanya sebagian waktu. Upah yang diterima seringkali di bawah standar karena jam kerja atau kapasitasnya rendah. Contohnya seperti pekerja serabutan, pedagang kecil dengan penghasilan tak menentu, atau buruh harian lepas. Jadi, menurut saya, angkatan kerja mencerminkan kesediaan tenaga produktif yang mendukung pembangunan ekonomi. Jika pengolahan tidak optimal, dapat muncul pengangguran atau pekerja dengan kualitas rendah yang mengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Materi selanjutnya yaitu jenis pengangguran. Nah, di sini boleh lihat rekan-rekan semua ada beberapa jenis pengangguran. Mungkin saya akan membahas yang pertama yaitu jenis pengangguran terbuka atau disebut tidak bekerja sama sekali. Nah, ciri-cirinya seperti tidak memiliki penghasilan, umumnya terjadi karena kurangnya lapangan kerja atau ketidaksesuaian keahlian. Contohnya, lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur atau disebut bekerja di bawah kapasitas. Ciri-cirinya bekerja kurang dari jam kerja standar atau disebut di bawah 35 jam per minggunya. Penghasilan seringkali tidak mencakup kebutuhan hidupnya. Contohnya kayak pedagang kecil yang hanya berjualan beberapa jam dalam sehari. Mungkin yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu pekerja tidak sesuai kemampuan. Ciri-cirinya seperti pekerja tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap ekonomi. Terdapat surplus tenaga kerja dalam satu pekerjaan. Contohnya, 5 orang bekerja di sebuah toko kecil yang hanya membutuhkan 2 orang. Atau disebut melebihi batas. Yang keempat, pengangguran friksional atau disebut menganggur saat mencari pekerjaan lebih baik. Ciri-cirinya seperti durasi penganggurannya biasanya singkat, umumnya dialami oleh pekerjaan yang memiliki keahlian tetapi belum menemukan tempat kerja yang cocok. Contohnya seperti seorang karyawan resign dari perusahaan dan mencari pekerjaan baru. Yang kelima, pengangguran musiman atau disebut akibat perubahan musim. Ciri-cirinya seperti terjadi pada sektor tertentu seperti pertanian atau pariwisata, atau juga pekerjaan hanya tersedia pada waktu tertentu dalam setahun. Contohnya kayak petani yang menganggur di luar musim tanam. Yang keenam, pengangguran struktural atau disebut karena perubahan ekonomi. Ciri-cirinya seperti tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi baru. Terjadi di sektor-sektor yang terdisrupsi. Contohnya pekerjaan manual, kehilangan pekerjaan karena mesin otomatis. Yang ketujuh, pengangguran konjuntural atau disebut akibat resesi ekonomi. Ciri-cirinya bersifat sementara hingga ekonomi pulih, umumnya mempengaruhi banyak sektor sekaligus. Contohnya seperti pekerjaan pabrik yang dirumahkan akibat penurunan permintaan selama krisis ekonomi atau disebut perusahaan DO-nya turun. Jadi menurut saya jenis pengangguran ini menunjukkan beragam tantangan yang dihadapi tenaga kerja. Penyebabnya biasa bersifat individual atau disebut friksional atau juga musiman atau sistematik, struktural, dan konjuntural, sehingga solusi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing jenis penganggurannya. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Nah, di sini ada beberapa penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi lambat. Ketika pertumbuhan ekonomi negara melambat, sektor-sektor usaha mengalami stagnasi atau penurunan produksi. Hal ini menyebabkan minimnya peluang kerja baru dan perusahaan mungkin terpaksa menghentikan karyawan. Nah, dampaknya kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin yang pertama, penurunan pendapatan masyarakat.
meningkatkan angka pengangguran secara keseluruhan. Contohnya seperti selama krisis ekonomi global, banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga banyak pekerjaan kehilangan pekerjaannya. Yang kedua, kekurangan lapangan kerja. Jika jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja, maka sebagian penduduk usia produktif tidak dapat bekerja. Faktor penyebabnya kurangnya investasi di sektor industri dan jasa, infrastruktur ekonomi yang tidak mendukung menciptakan peluang kerja. Contohnya seperti di daerah terpencil yang tidak memiliki sektor industri atau layanan jasa, pengangguran cenderung tinggi karena terbatasnya lapangan kerja. Yang ketiga, kompetensi tidak sesuai pasar. Ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan industri menyebabkan banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan meskipun lapangan kerja tersedia. Hal ini disebut mismatch kompetensi. Faktor penyebabnya karena sistem pendidikan yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar, kurangnya pelatihan keterampilan kerja. Contohnya seperti lulusan perguruan tinggi dengan keahlian di bidang yang sudah jenuh seperti administrasi sulit bersaing di sektor teknologi yang sedang berkembang. Yang terakhir, urbanisasi dan krisis ekonomi. Nah, di sini ada dua penjelasan. Yang pertama, urbanisasi atau krisis ekonomi. Nah, di sini ada dua penjelasan. Mungkin saya akan menjelaskan dulu urbanisasi. Urbanisasi adalah migrasi penduduk dari desa ke kota, seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan, keterampilan mereka atau jumlah lapangan kerja yang mencukupi di kota. Hal ini menyebabkan pengangguran dan kemiskinan di daerah perkotaan. Contohnya kayak banyak penduduk di desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan tetapi akhirnya bekerja serabutan atau menjadi pengangguran. Dampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah seperti resesi atau penurunan tajam permintaan pasar, membuat banyak perusahaan harus mengurangi karyawan atau bahkan menutup operasinya. Contohnya selama pas waktu COVID-19, banyak sektor seperti peristiwa dan transportasi terpaksa menghentikan operasionalnya, menyebabkan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Mungkin dari penyebab pengangguran, maka saya akan menyimpulkan penyebab penganggurannya dapat berasal dari faktor makroekonomi seperti pertumbuhan yang lambat dan krisis, hingga faktor mikro seperti kurangnya kompetensi tenaga kerja. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi atau disebut investasi, serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerjanya. Materi selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Sini boleh perhatikan ada beberapa dampak penganggurannya. Mungkin yang pertama, menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran menyebabkan tenaga kerja yang seharusnya produktif tidak digunakan secara optimal. Hal ini menurunkan tingkat produksi barang dan jasa sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, dampaknya kayak menurunnya daya saing suatu negara di pasar global atau terbatasnya pendapatan pajak pemerintah karena berkurangnya jumlah pekerja yang membayar pajak. Contohnya seperti jika banyak lulusan perguruan tinggi menganggur, potensi inovasi dan kontribusi mereka terhadap ekonomi hilang. Yang kedua, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Pengangguran seringkali menyebabkan frustasi dan ketidakstabilan sosial. Ketika seseorang tidak memiliki penghasilan, mereka mungkin terlibat dalam tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pengangguran memperlebar jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Dampaknya seperti meningkatnya angka kejahatan seperti pencurian dan perampokan atau munculnya konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi. Contohnya seperti di kota-kota besar dan tingkat pengangguran yang tinggi. Permukiman kumuh seringkali menjadi pusat masalah sosial seperti kriminalitas dan gangguan keamanan. Yang terakhir, meningkatkan kriminalitas dan ketimpangan. Pengangguran langsung berdampak pada hilangnya pendapatan individu ketika banyak
banyak orang kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Dampaknya seperti menurunnya konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, atau juga penurunan pendapatan nasional atau disebut PDB karena berkurangnya kontribusi tenaga kerja terhadap produksi barang dan jasa. Contohnya seperti resesi ekonomi. Tingkat pengangguran tinggi membuat banyak sektor usaha mengalami penurunan pendapatan sehingga terjadi perlambatan ekonomi secara nasional. Jadi menurut saya, dari dampak pengangguran memiliki dampak berantai yang merugikan baik bagi individu masyarakat maupun negara. Menurunan produktivitas, ketidakstabilan sosial, dan berkurangnya pendapatan menjadi tantangan yang harus diatasi melalui peningkatan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan tenaga kerja. Materi selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Nah, di sini ada beberapa materi. Yang pertama, meningkatkan lapangan kerja atau melalui investasi di sektor industri dan jasa. Dengan meningkatkan investasi, terutama di sektor industri dan jasa, peluang kerja baru dapat diciptakan. Sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Nah, strateginya, pemerintah dapat memberikan insentif kepada investor, seperti pengurangan pajak atau kemudahan perizinan. Yang kedua, pengembangan sektor usaha kecil dan menengah atau disebut UKM sebagai tulang punggung ekonomi. Contohnya seperti pembangunan kawasan industri atau pusat perdagangan yang menyediakan ribuan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Yang kedua, pendidikan keterampilan disebut juga untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Pendidikan keterampilan atau vocational training membantu tenaga kerja memperoleh keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini mengurangi masalah mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Strateginya, pemerintah dan sektor swasta dapat membuka pelatihan keterampilan di bidang teknologi, manufaktur, dan jasa, atau meningkatkan akses pendidikan vokasional bagi masyarakat pedesaan. Contohnya seperti kayak program-program pelatihan coding dan teknologi informasi bagi generasi muda untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang digital. Yang ketiga, transmigrasi untuk mendistribusikan penduduk ke wilayah yang membutuhkan tenaga kerja. Transmigrasi adalah kebijakan memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke wilayah yang memiliki potensi ekonomi tetapi kekurangan tenaga kerja. Manfaatnya seperti mengurangi pengangguran di wilayah perkotaan yang dapat penduduk atau meningkatkan produktivitas wilayah. Transmigrasi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya seperti program transmigrasi di Indonesia yang memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke Kalimantan atau Sumatera untuk mendukung sektor agrikultur dan perkebunan. Jadi dari materi tersebut, cara mengatasi pengangguran memerlukan upaya yang terintegrasi seperti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan mendistribusikan penduduk ke wilayah yang membutuhkan. Strategi-strategi ini dapat membantu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya, indikator ketenaga kerjaan. Yang pertama, rasio ketergantungan atau beban penduduk produktif. Nah, rasio ini ketergantungan menunjukkan jumlah penduduk tidak produktif seperti usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun yang menjadi beban bagi setiap 100 penduduk usia produktifnya. Fungsinya mengukur tingkat ketergantungan ekonomi penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif, atau semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Contohnya seperti jika rasio ketergantungan suatu wilayah
adalah 50, berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 50 penduduk tidak produktif. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja atau singkatan dari TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja adalah presentasi penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total penduduk usia produktif. Fungsinya mengukur tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam aktivitas ekonomi, atau semakin tinggi TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, contohnya seperti tingkat partisipasi angkatan kerja atau jumlah angkatan kerja total penduduk usia produktif. Nah, contohnya seperti jika tingkat partisipasi angkatan kerja suatu wilayah adalah 70%, berarti 70% penduduk usia produktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, sementara sisanya tidak aktif seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Yang terakhir, tingkat pengangguran terbuka atau disebut perbandingan penurunan terhadap angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah presentasi jumlah penduduk yang menganggur, tidak memiliki pekerjaan, dan aktif mencari kerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Fungsinya untuk mengukur tingkat pengangguran secara langsung di suatu wilayah, atau menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Contohnya, jika tingkat pengangguran terbuka adalah 5%, berarti 5% dari angkatan kerja di wilayah tersebut tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari kerja. Dari pembahasan indikator ketenaga kerjaan, setiap rasio ketergantungan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka memberikan gambaran tentang seberapa baik tenaga kerja suatu wilayah dikelola. Data ini penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan ekonomi dan ketenaga kerjaan yang efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi yang terakhir yaitu sistem upah. Sistem pengupahan dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Di Indonesia, upah memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Salah satu tujuan utama pemberian upah adalah untuk memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Upah yang diberikan harus cukup untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarga. Contohnya, di negara-negara dengan tingkat inflasi tinggi, pemerintah sering menyesuaikan upah minimum untuk memastikan pekerja dapat bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang ada. Nah, yang kedua, memberikan insentif produktivitas atau meningkatkannya. Upah yang kompetitif dan adil dapat menjadi motivasi bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Ketika pekerja merasa dihargai dan menerima upah yang layak, mereka lebih cenderung berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasinya sesuai. Contohnya seperti perusahaan yang memberikan bonus atau insentif bagi pekerja yang mencapai target tertentu, biasanya melihat peningkatan dalam hasil kerja dan semangat kerja karyawan supaya karyawan tersebut lebih semangat dan optimal. Yang terakhir, menjadi penghargaan atas hasil kerja. Upah juga berfungsi sebagai penghargaan atau kontribusi atau hasil kerja seorang pekerja. Semakin baik kualitas kerja dan kontribusi yang diberikan, semakin tinggi pula imbalan yang diterima. Contohnya seperti sistem gaji berbasis kinerja.
di mana pekerja yang menunjukkan hasil kerja yang luar biasa mendapatkan kenaikan gaji atau bonus, memberikan penghargaan atau usaha dan pencapaian mereka. Jadi, kesimpulan sistem upah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan kehidupan sosial. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, upah juga menjadi insentif yang mendorong produktivitas dan merupakan penghargaan atas hasil kerja. Kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar berperan besar dalam menentukan besar upah yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja. Jadi, memanusiakanlah manusia. Dari materi tersebut, saya akan menyimpulkan pendapatan per kapita mempengaruhi jumlah penduduk. Jika penduduk meningkatkan tanpa cukup lapangan pekerjaan, kemiskinan naik dan penghambat pembangunan. Kesempatan kerja penting untuk kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah menetapkan upah minimum agar pekerja hidup layak dan tidak miskin untuk mensejahterakan masyarakat atau karyawan tersebut. Nah, dari materi sebelumnya yang saya paparkan atau menyampaikan kepada yang menonton video ini, mohon maaf bila ada salah kata yang saya kurang atau kurang jelas juga. Mohon dimaklumi karena di sini saya belajar dan ingin sharing kepada kalian. Bila ada pertanyaan, kalian boleh DM ke sosial media saya yang sudah ada di bio video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.